Assalamualaikum. Pak Yakub Waalaikumsalam. masuk. Waalaikumsalam, Pak Andri. Pak Yakub. Maaf, telat. Ya baru mau mulai tuh Pak. Oke, siap. Paling 10 menit lagi ya. Oke. Pak Yakub di kampus? Masih di kampus atau sudah di luar? Di kampus? Oh, masih di kampus. Iya, tiap Ini hari. saya baru keluar. Waduh. Berarti lagi di jalan? Ya, mau berhenti dulu nanti. Wah, hebat. Oke, sip. Bentar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Andini Cahyani, mahasiswa KS 2018. Insya Allah akan menjadi MC pada acara kita hari ini. Sebelum acaranya dimulai, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada tamu undangan. Di sini kita ada Pak Andri yang nanti akan menjadi moderator pada hari ini. Lalu kita kedatangan juga Pak Yakob yang hari ini akan memaparkan materi gambaran umum tentang PKM dan juga akan mereview kegiatan PKM. Buat teman-teman semua, selamat datang di acara Lokakarya PKM. Acara ini diselenggarakan oleh Departemen Ilprov Himas Polban yang bertujuan supaya memberi gambaran gitu untuk teman-teman supaya lebih tahu tentang PKM dan mudah-mudahan berminat untuk mendaftarkan proposalnya dan mengikuti kegiatan PKM. Gimana nih kabarnya teman-teman semua untuk angkatan 2009 pasti lagi semangat-semangatnya nih ya mau memasuki semester 3. Buat waktu liburnya ini mungkin bisa diisi nih sama kegiatan PKM yang nanti akan dijelaskan dan pastinya menarik gitu buat nambah-nambah pengalaman dan serulah pokoknya. Nanti juga ada bedah proposal yang akan dibahas oleh Teh Putri BM. Beliau merupakan alumni KS 2016. Ya nanti dia akan membahas membedah proposal. Oke, untuk acara hari ini kita dari panitia ada beberapa peraturan untuk peserta untuk supaya acaranya tetap kondusif ya. Yang pertama, selama pemaparan materi, peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan wajib mematikan mic. Yang kedua, selama pemaparan berlangsung, peserta diharapkan untuk interaktif. Yang ketiga, setelah pembicara selesai memaparkan materi, agar lebih teratur, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui chat Zoom dengan format nama, underscore atau garis bawah, lalu izin bertanya. Kemudian moderator mempersilahkan bertanya bagi nama yang disebut. Selanjutnya, pertanyaan untuk setiap pembicara dibatasi sebanyak 2 pertanyaan. Pertanyaan dapat ditambah jika waktu memungkinkan. Selanjutnya, tanggapan oleh peserta atau penanya maksimal 2 kali setiap pertanyaan. Peserta diperbolehkan mengajukan tanggapan setelah diperbolehkan moderator. Yang terakhir, saat pembicara memaparkan materi, harap peserta mematikan mikrofon. Untuk peraturannya bisa dilihat kembali pada kolom chat. Sebelum kita mulai, nanti akan ada absensi yang di-share sama panitia di room chat. Mohon untuk diisi ya seluruh peserta. Zoom ini juga terintegrasi ke live YouTube, jadi untuk peserta yang nggak bisa masuk, nanti bisa nonton di YouTube. Mohon dikabarin ke teman-temannya.
Baik, presensi sudah di-share oleh panitia. Silakan peserta untuk mengisi terlebih dahulu sebelum kita mulai ke acaranya. Baik, tanpa berlama-lama, sekarang kita langsung masuk ke acaranya yang akan dipandu oleh moderator kita, Pak Andri Krisnandi. Bapak, saya persilakan, Pak. Pak Andri. Benar. Sebelumnya, sesuai dengan peraturan poin 1, peserta diharapkan menyalakan kamera ya, teman-teman. Untuk mikrofonnya juga bisa dimatikan aja. Sekali lagi, peserta diingatkan untuk mengisi presensi yang ada di chat Zoom, lalu menyalakan kameranya. Terima kasih. Untuk Pak Andri, apa sudah siap? Oke, sudah siap. Silakan Pak Andri. Terima kasih kepada Pak Yakob yang hari ini telah hadir. Terima kasih juga kepada para panitia yang bersedia menyusun acara ini. Untuk saya moderatori, saya perkenalkan dulu Pak Yakob. Beliau adalah sekretaris prodi sekretaris program Partai Sarjana. Beliau yang sebelumnya adalah kaprodi di Magister di S2. Terus beliau merupakan lulusan Doktor Geodesi ITB. Kegiatan beliau sekarang banyak memimpin di S2 ya Pak ya? Ya Pak Andri, sedikit. Banyak Pak di S2. Dan beliau juga kebetulan yang merupakan pada tahun lalu adalah reviewer untuk PKM tingkat Polban. Jadi yang mereview semua
proposal yang masuk khususnya dari jurusan teknik sipil. Nah, maka dari itu kita saya harap sebagai pembina juga saya targetkan tahun ini, kemarin saya minta 50 ya untuk masuk proposal. Karena dari 50 itu pasti di review, nggak mungkin 50 masuk semua. Nah, maka dari itu sebelum mereka mensubmit itu mungkin perlu pencerahan nih dari Pak Yaakob sebagai reviewernya. Oke, Pak Yaakob, silakan Pak Yaakob. Ya, terima kasih banyak Pak Andri. Saya biasa nyebutnya Mas Andri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya ucapkan banyak terima kasih. Pertama ke Mas Andri dan panitia. Ini acaranya luar biasa sekali. Saya takjub dengan acara sore ini karena sepanjang saya 2014 jadi dosen di Polban, baru kali ini ada gerakan yang sistematik dari JTS. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Saya ingat sekali 2017, saya itu susah sekali cari mahasiswa. Jadi waktu itu andalan saya, Mas Andri, hanya bertumpu pada Pamela, Nadifa, Afdal, sama 4 TPJJ waktu itu. Ya, ini paling luar rajin biasa. Ya mereka ya Pak Yaakob. Paling rajin, betul. Yang paling bisa diandalkan. Acara IRWNS selalu ajak mereka. Tapi hari ini memang ini sekali, perencanaannya baik sekali Pak Andri. Terima kasih, salut. Semoga prosesnya tetap banyak diikuti mahasiswa sipil dan kita bisa membuat banyak proposal. Kalau targetnya adalah 50, ya semoga itu target minimal. Oke, saya coba sharing ini. Sharing PowerPoint. Ini mendadak saya bikin. Mbak Andini sudah terlihat, Mbak Andini? Mendadak juga ya. Udah, Pak. Udah, oke. Tinggal di full screen. Oke. Jadi sebelum saya masuk ke pedoman, jadi selama ini kegiatan kreativitas mahasiswa ini didominasi oleh jurusan lain, terutama jurusan dari elektro. Itu banyak sekali. Banyak sekali. Kalau mereka bisa puluhan, kita mungkin cuma 6. Nah, jadi di situ ada strategi yang bagus dari jurusan teknik elektro. Jadi hari ini saya yakin ya kita mulai bangkit. Nah, kenapa? Karena sipil termasuk jurusan yang besar. Besar itu karena memang sejarah. Kemudian karena memang prodinya banyak, mahasiswanya banyak. Jadi seharusnya bisa mengisi juga kegiatan kreativitas mahasiswa ini. Nah, tahun lalu saya jadi reviewer. Kemudian saya banyak mereview terutama dari sipil dan prodi lain. Kenapa saya mereview prodi lain? Karena memang tidak berimbang. Jadi kalau misalkan elektro bisa 60, nah sipil 6. Nah, akhirnya elektro saya juga harus mereview. Begitu juga dengan jurusan-jurusan lain di Polban. Jadi tidak rata. Nah, tahun ini diadakan kembali karena ini program tahunan. Dan sebenarnya sosialisasi lingkup Polban itu besok oleh ketua kegiatan PKM ini, Ibu Ani. Nah, jadi kalau kita lihat di PowerPoint saya, yang pertama tuh ada 9 pedoman. Nah, sengaja saya besarkan karena di sini pembukaannya. Dan pedoman kedua sampai 9 adalah tematiknya. Artinya, kalau mau ngambil PKM penelitian, pelajarilah pedoman buku kedua. Mau ngambil PKM kewirausahaan, pelajarilah buku ketiga. Nah, jadi ini jenis-jenisnya, saya nyebutnya tematik.
Yang pertama adalah umumnya. Kita lanjut. Saya paparkan hanya sarinya saja. Nah, ini perkenalan kalian dengan kriteria dan jenis PKM. PKMP, saya sudah tuliskan di atas, adalah PKM bidang penelitian. Di sini saya bahas ada 4 jenis PKM. Bisa kalian lihat semua. PKMP, inti kegiatan PKMP atau bidang penelitian, ini berbasis iptek. Penjelasan lebih detailnya itu di buku-buku yang tematik tadi. Nah, kemudian pendidikan bisa diikuti oleh mahasiswa diploma 3 atau sarjana terapan, jumlah anggota 3, pendanaannya sekian. Jadi, sebenarnya kegiatan PKM ini turunan dari PKM yang nasional. Kalau nasional itu sampai 12 juta atau 15 juta, saya lupa. Tapi karena ini dana Polban, jadi maksimal 3 sampai maksimal 5 juta. Nah, biasanya Mbak dan Mas, yang sudah dapat ini, misalkan kalian mengajukan proposal, dapat hibah dananya, kemudian selanjutnya itu akan diikutkan ke nasional. Nah, pola di Polban seperti itu. Jadi nggak sekali tanding, pertandingan internal dapat, next lagi, setelah pertanggungjawaban, Anda dimasukkan ke pertandingan nasional, memperebutkan dana yang lebih besar. Nah, luarannya sama seperti ini. Ini hampir sama. Jadi ini saya menjelaskan 4 jenis PKM. Detailnya bisa dilihat di pedoman masing-masing. Nah, kemudian saya coba next lagi. Ini ada 4 selanjutnya. Berarti ada 8 jenis PKM. Bidang karsa cipta, gagasan tertulis, artikel ilmiah, gagasan futuristik konstruktif. Luarannya ini, yang beda sendiri memang yang PKM GFK. Dia tidak perlu membuat laporan dan maksudnya artikel ilmiah dan publikasi, dia hanya membuat laporan plus mengunggah di YouTube. Jadi tahun lalu pun saya sempat bicara ke mahasiswa, jadi tolong minimal ikut yang ini. Karena kalian kan generasi milenial suka sekali bikin video. Nah, cobalah bikin seperti ini. Lumayan 1,5 juta. Ini maksimal. Nah, siapa saja yang boleh ikut? Di sini ada tanda bintang. Belum menjadi sarjana terapan. Jadi kalau kegiatan ini dilakukan tahun ini berarti 4 TPJJ, 4 TPPG, 3 KG, 3 KS yang mau diwisuda berarti menurut saya nggak usah ikut. Tanggung. Karena wisuda kan bentar lagi. Nah, jadi kalian-kalian lah ini. Pokoknya yang mau diwisuda nggak boleh. Nah, penjelasan mengenai KC, Pak, Karsa itu apa? Nah, detailnya ada. Kemudian, Pak, ini isu SDGs, itu pembangunan berkelanjutan. Banyak, isunya banyak sekali. Mau bisa banjir, bisa jalan berwawasan lingkungan, banyak sekali. Kita lihat lagi. Nah, 8 PKM tadi, sengaja selalu saya tulis kepanjangannya biar kita nggak bingung. Kalau saya awal-awal ketemu PKM ini bingung, KC itu apa, GT itu apa, sengaja saya tulis. Nah, pada akhirnya memiliki kesamaan kecuali yang PKM GFK itu harus publikasi. Sekali lagi 7 jenis PKM memiliki kesamaan di luaran, yaitu harus ada publikasi. Publikasinya bisa di proceeding atau jurnal. Jadi reviewer itu akan menyetujui, akan ngecek nanti luarannya di mana.
saya mau publish di proceeding IRWNS karena sudah kelewat tahun 2020, maka 2021. Atau bisa di jurnal potensi, ini jurnal milik Teknik Sipil, Polban. Silakan Anda submit by system, tapi bisa di-publish nanti Maret dan Oktober 2021. Boleh di luar, Pak, selain Polban, silahkan. Nah, jadi intinya pada saat Polban meminta harus publish, kami siapkan sarananya. Nih bisa di sini. Nah, kalau tadi GFK, dia hanya laporan dan YouTube saja. Nah, kalau di pedoman, 8 tadi itu diklasifikasikan. Jadi ada PKM 5 bidang. Nah, istilahnya ini. PKM mana saja? Ini ada PKMP, MK, T, KC. Kemudian ada PKM, AI, dan GT, beda kelas. Dan ini ada gagasan futuristik, beda kelas lagi. Jadi nggak usah bingung, kalau PKM 5 bidang itu apa? Oh, ternyata ini. Sudah, jadi itu jenis-jenis PKM dan klasifikasinya. Nah, jadi mengenai prosedur dan lain-lain kalian bisa lihat di pedoman. Itu sudah detail sekali. Tadi saya pun ngecek juga cara di Google Form-nya, pengisiannya mudah sekali. Kalian harus bikin proposal. Nah, setelah bikin proposal, ketentuannya dari mana bikin proposal? Ada di pedoman. Sudah lengkap. Nah, tugas reviewer di sini saya ngambil dari pedoman juga. Sebenarnya proposal kalian nanti pertama akan dinilai berdasarkan, pertama adalah di sini oleh tim reviewer perguruan tinggi pengusul. Nah, apa saja? Intinya kita sebutin aja lah. Pemeriksaan pertama. Nah, pemeriksaan pertama itu proposal kalian disebarkan, didistribusikan. Jadi dari pihak PD3 itu akan memberikan ke saya, Pak Yakob, ini ada 20 proposal, sudah kami pilah. Kalau saya lihat, wah sipil. Kalau sipil cuma 10, berarti saya 10-nya dari jurusan lain. Begitu juga dengan reviewer yang lain. Jadi bagi rata dulu. Masing-masing 20 semua. Setelah sesi pertama beres, ada tambahan 20 kemudian. Jadi disesuaikan dengan jumlah proposal yang masuk. Nah, setelah saya dapat 20 proposal, yang pertama saya lakukan, saya lihat ini, syarat administrasi, kesesuaian format proposal, program yang diajukan. Nah, saya selalu lihat itu. Contoh halaman 19 PDF. Saya coba, atau sebelum ini, saya lihat yang lain dulu. Nah, ini juga. Ini juga masih tes pertama menurut kami. Intinya tes pertama adalah tes administrasi. Jadi reviewer hanya melihat kelengkapan, Mbak dan Mas. Data identitas, ada nggak namanya. Yang B, kesesuaian format, sesuai nggak? Nah, sampai sini. Ini menurut kami, reviewer, masih tes pertama. Tes pertama, kita lihat, saya stop share dulu. Saya share di mana PDF ya? Ini dia. Halaman 19. Terlihat Mbak ini? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini dia, Mbak. Jadi, saya reviewer tuh paling enak nerima 20. 20 tuh, Mbak, kalau nerima satu-satu pusing. Dan akhirnya yang saya lakukan adalah saya lihat di situ ada maksimal
maksimal ini 20 kata. 20 kata biasanya jadi nomor 2 kalau saya langsung lihat halaman, Mbak. Jadi ketika saya nerima, wah 15 halaman, sudah, itu WO. Saya nggak akan memeriksa dalamnya. Nah, biasanya kami mudahkannya seperti itu. Walaupun isinya bagus, isinya bermutu, sangat menarik kalau dibaca, tapi kalau itu lebih dari 10 halaman, 11 atau 12 sudah, Mbak. Itu nggak kami periksa WO di awal. Ketika 10 halaman, oke. Sekarang saya buka ininya, formatnya. Seperti ini nggak? Loh, kok beda ya? Itu WO juga, Mbak. Skenario-nya, wah oke. Time News Roman 12, wah ini layout-nya sudah bagus. Coba, akhirnya saya masuk ke pendahuluan. Saya belum baca, Mbak. Saya hanya melihat bab 1 ada, pendahuluan, bab 2 ada, tinjauan pustaka, bab 3 metodologi, bab 4 biaya dan jadwal. Saya hanya lihat kelengkapan dulu. Karena ada juga yang kelewat, Mbak. Ada salah satu babnya hilang. Ketika itu lengkap, maka mulai belum saya baca juga. Yang paling mudah itu adalah lihat tabel, Mbak. Ada nggak tabel seperti ini? Dan ada nggak tabel detailnya? Nanti di lampiran ada. Jadi ini hanya rekap. Ketika anggap saja ini ada, saya langsung menghitung. Apakah rekap tadi 80% untuk operasional dan 20% untuk administrasi. Ini mudah sekali. Operasional itu berarti perlengkapan, tambah bahan habis pakai, perjalanan itu 20% enggak. 80% enggak. Kalau lebih sudah WO. Nah, jadi banyak sekali secara administrasi yang menyebabkan proposal itu gugur di awal. Nah, kalau ada yang protes, loh kok seperti itu, Pak? Kita kok gugur di proposal di awal. Dan memang kami diajarkan di nasional ya, dari kementerian pun seperti itu, Mbak. Jadi itulah cara untuk mengeliminasi banyaknya jumlah proposal yang masuk. Kemudian pertimbangan kami adalah ketika pengusul sudah tidak sesuai dengan pedoman, maka di awal tuh dia sudah nggak bisa mengikuti peraturan. Nah, seperti itu. Jadi layout administrasi itu penting sekali. Kalau saya dapat 20 pengalaman kemarin, bisa 4 proposal atau 5 proposal itu WO di awal. Reviewernya enak, Mbak. Wah, istilahnya makan gaji buta. Seperti itu. 5 gugur tapi tetap dibayar. Nah, seperti itu. Nah, itu hati-hati Mbak dan Mas. Ini harus jangan buru-buru. Jadi banyak sekali unsur-unsur yang bisa bikin WO. Halaman, format seperti ini, wah udah. Nah, setelah anggap saja ini berhasil, Mbak. Wah, ini ada semua. Mulai, maaf ada yang terlupa, lampiran. Lampiran tuh ada juga yang nggak lengkap. Ada yang nggak lengkap tuh gini. Ada 1 kurang atau ada lampiran ke-5 dan ke-6. Itu pengalaman saya. Yang ada lampiran ke-5 ke-6 sudah, itu WO juga, Mbak. Melebihi pedoman. Nah, jadi memang harus mengacu ke pedoman. Kata kuncinya itu. Ketika anggap saja kalian mengacu ke pedoman dan reviewer sudah, ya ini sudah mengacu, maka tes kedua adalah ini. Seleksi dari reviewer proposal. Ini tes kedua. Jadi kami mulai lihat substansinya. Nah, seleksi tadi, saya balik lagi ke sini. Pak, mohon maaf, sekitar 5 menit lagi ya, Pak.
Oke. Udah pas 5 menit lagi mouse-nya ini. Grogi mouse-nya. Sudah kelihatan ya, Mbak? Tapi belum di full screen. Sudah, Pak. Kelihatan. Oke. Nah, ini dia, Mbak. Atau saya lihat dulu. Waduh, maaf ya. Halaman 29 PDF, sorry. Ini yang paling penting sebenarnya. Mana PDF-nya, Mbak? Ini dia. Nah, ini Mbak formulirnya. Jadi kalau administrasi beres, mulai saya lihat di sini. Nah ini pun sudah dari pedoman sebenarnya. Jadi ada tabel yang harus kami nilai. Dan kami mudah sekali menilai, hanya memasukkan skor 1 sampai 7 di sini. Nah, kembali lagi, Pak, 1 sampai 5 ini sebenarnya ada di mana, Pak? Nah, ini, maaf, balik lagi, saya masuk ke sini. Ini dia, Mbak. Jadi kalau dinilai tadi gagasan, saya reviewer pasti ngelihat ke latar belakang. Rumusan masalah, di sini ada. Tinjauan pustaka, saya lihat di sini. Nah ini, jadi kalau dikaitkan dengan laporan dan kriteria penilaian adalah seperti ini korelasinya. Nah, dan lihat, manfaat itu besar. Kemanfaatan 20 dia. Oke, kreativitas. Intinya ini, Mbak. Intinya ini, atau bahasa saya ringkas lagi, ini dia. Kreativitas, tingkat kreativitas proposal terdiri dari aspek keterulangan, topik, bobot kreativitas. Jadi biasanya kalau reviewer administrasi sudah beres, saya ketik tuh di Google. Judulnya misalkan longsor bla 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 bla. Tep, enter. Sudah banyak belum idenya? Artikel di Google-nya. Oh, sudah banyak judul yang sama. Nah, itu istilahnya topik berulang atau sudah sering dilakukan. Maka nilainya nggak bisa 15. Mungkin dinilai, nilainya 1 sampai 7 tadi. Mungkin nilainya 5, cukup dikali bobot. Topik sudah sangat umum. Kreativitas terlalu kecil atau terlalu besar. Ini terlalu semangat, jadi terlalu fantastis, spektakuler. Nah itu hati-hati juga, Mbak, karena nggak logis. Metode. Biasanya ada, sudah canggih, tapi metodenya kembali ke konvensional. Kemudian potensi program. Nah, di sini kalau ada potensi untuk melahirkan artikel ilmiah, ini pasti besar, Mbak. Jadi, wah ini pasti bisa nih, ada publikasi, ini punya potensi paten atau hak kekayaan intelektual. Nah, ini yang nilainya 7 nanti di penilaian. Kemudian jadwal harus jelas karena banyak sekali jadwal itu ini Mbak, umum. Perencanaan, pelaksanaan, laporan, cuma gitu, nggak didetailkan lagi. Dia melakukan apa, melakukan itu nggak detail. Kemudian biaya. Nah, biaya harus jelas, logis. Saya lihatkan lagi. Nah, ini administrasi operasional 80%. Operasional 80%, administrasi 20%, Mbak. Dan nggak boleh ada honor
untuk tim, untuk mahasiswa, dosen, maksudnya nggak boleh. Beli laptop lain-lain nggak boleh. Nah, jadi hati-hati di sini, Mbak. Nah, reviewer ketika dapat RAB dari kalian, pasti akan searching harganya, mau itu di Tokopedia, mau itu di lain-lain, dia akan nyari. Mbak mau beli bahan ini, kita harus nyari. Bener nggak? Nah, jadi ada satu lagi yang penting, tugas reviewer itu selain menilai, dia diberi misi untuk mengurangi anggaran, Mbak. Jadi kalau tadi kita lihat ada ngajukan 5 juta, nah ini nggak semuanya pasti 5 juta. Jadi kalau saya reviewernya pasti, wah disetujui dengan anggaran 4 juta. Disetujui dengan anggaran 2,5, misalkan 3,5 juta, karena minimalnya 3. Jadi oleh karena itu saran saya, strategi kita, ajukan harga yang maksimal 5 juta, Mbak. Pasti berkurang, pasti akan kami kurangi. Karena kami ngecek harga, kami punya perhitungan lain, dan mengurangi itu bukan karena tanpa alasan, karena dengan adanya pengurangan 1 juta dari setiap proposal, itu bisa membantu proposal yang lain. Jadi semula kita terima 200 proposal diterima, dengan kami menyisihkan 1 juta atau 500.000 setiap proposal, kami bisa menerima lebih banyak. Jadi tambahannya 50 proposal lagi diterima. Nah, jadi seperti itu. PowerPoint-nya sudah habis, Mbak Andini. Sudah tepat waktu. Terima kasih. Silakan untuk sesi selanjutnya. Terima kasih banyak, Pak. Udah jelas sekali tadi penjelasannya. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya nanti kita di akhir aja ya. Sekarang kita lanjut ke pemateri selanjutnya. Ada Teh Putri BM, alumni KS 2016 yang akan memberikan materi bedah proposal. Untuk Teh Putri sudah ada di Zoom. Oh ya, udah ada ya. Teh Putri, saya persilakan untuk memaparkan. Oke, sebentar. Ya. Bisa di-play aja, Kang Fahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Program kreativitas mahasiswa. Ya, di-play aja Kang Fahrul. Di-play. Maaf, Aro di full screen aja. Dari slide pertama mungkin. Ya, full screen aja, full screen. Sip. Oke, sudah bisa dimulai ya? Silakan, Teh. Baik, next. Ya, kenapa sih kita sebagai mahasiswa tuh disarankan untuk mengikuti PKM? PKM ini akan memicu HOTS atau Higher Order Thinking Skill, Creative Thinking, dan Critical Thinking. Yang mana ketiga aspek ini ada kaitannya dengan tridharma perguruan tinggi. Next. Ya, bisa kita lihat. Yang tertera di layar tersebut merupakan skema dari PKM itu sendiri. Teman-teman bisa baca lebih jelas ini di dalam panduan. Yang mana output dari PKM ini sendiri yang pertama akan menghasilkan soft skill. Jadi soft skill kita akan terlatih dengan mengikuti PKM ini. Yang kedua adalah komponen abad 21. Dan yang ketiga hard skill. Jadi selain soft skill kita yang bagus, hard skill kita juga akan terasah. Hard skill kita akan terlatih dengan mengikuti PKM ini, dengan
menghadapi berbagai rintangan yang akan kita hadapi setelah kita mengikuti PKM ini. Next. Di sini saya akan bercerita keuntungan dengan mengikuti PKM ini berdasarkan pengalaman saya dan tim saya 2 tahun lalu. Yang pertama, koneksi luas. Seperti yang kita tahu, ketika kita terdaftar untuk mengikuti PKM, kita akan bertemu dengan tim-tim lain dari jurusan lain, dengan ide-ide yang begitu luas, dengan ide-ide yang begitu beragam, sehingga dapat menambah wawasan kita. Coba next. Next lagi. Ya, wawasan bertambah. Jadi, selain dengan tim-tim dari jurusan lain, kita juga akan bertemu dengan reviewer-reviewer dari jurusan lain, yang mana ide-ide kita ini akan mendapatkan suatu kritikan, masukan, atau bahkan komentar untuk menjadi lebih bagus lagi gitu, untuk menjadi lebih terarah lagi. Manfaat yang ketiga yang kami rasakan yaitu adalah manajemen waktu. Terus kemudian ada manajemen dana dan manajemen sumber daya manusianya itu tersendiri. Dari manajemen waktu, selain melaksanakan perkuliahan seperti biasa, kemudian kumpul-kumpul organisasi, kita juga membagi waktu kita untuk melaksanakan atau menuntaskan kegiatan PKM ini. Di situ manajemen waktu kita akan terlatih. Seperti itu. Di sana nanti kita akan merasakan bagaimana susahnya kita membagi waktu 1x24 jam untuk memikirkan hal-hal tersebut. Yang selanjutnya adalah manajemen dana. Seperti yang kita tahu, dana yang diberikan sangat terbatas untuk mewujudkan suatu ide kita yang bisa dibilang tidak terbatas seperti itu ya. Nah, di sini kita harus pandai-pandai membuat rancangan anggaran biaya, dan kita juga harus menentukan skala prioritas mana yang harus didahulukan, mana yang bisa dikesampingkan, terutama dengan masalah pembelian atau pembayaran seperti itu. Yang selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusianya sendiri. Dalam satu tim yang terdiri dari 5 orang tersebut, tentu saja kita memiliki tupoksinya masing-masing. Meskipun kami hanya tim kecil, tetapi masing-masing dari kami memiliki peran yang sangat penting. Misalnya, saya tahun lalu menjabat sebagai ketua tim, yang mana saya harus mengarahkan ke-4 anggota saya untuk mengurus hal-hal yang berbeda, demi terciptanya proyek yang kami jalani seperti itu. Next. Yang keempat, multitasking. Tentunya, dengan semakin banyak kegiatan yang kita lakukan, pikiran kita akan lebih semakin terbagi juga kan. Nah, tapi mau tidak mau, kita harus bisa melakukan semua kegiatan tersebut dalam satu waktu, dengan hasil yang maksimal tentunya. Nah, di sini, kemampuan kita untuk melakukan banyak hal dalam satu waktu itu sangat diuji. Dan di situ teman-teman akan merasakan bagaimana cara yang efektif, bagaimana mencari cara yang efektif dan efisien untuk melaksanakan semuanya tanpa ada yang ditinggalkan, seperti itu. Next. Mental terlatih. Ya, betul, mental terlatih. Di sini ketika teman-teman melaksanakan suatu kegiatan PKM, teman-teman akan mendapatkan tekanan mental dari berbagai pihak. Pertama, dari dosen-dosen yang mengajar di kelas. Tentunya teman-teman akan pikirannya sedikit terganggu kan, tidak hanya terfokus dengan materi dosen saja. Di situ teman-teman akan mendapatkan beberapa komentar dari dosen yang terlibat, kemudian dari teman-teman sekitar teman-teman juga, teman-teman kelas misalnya. Mungkin ketika ada kegiatan kelompok teman-teman tidak bisa hadir full karena teman-teman harus membagi waktu dengan PKM atau yang lainnya, kemudian mental terlatih dari tekanan reviewer dan jadwal-jadwal yang terus berdatangan. Misalnya, ketika kita sudah melaksanakan kegiatan, namun waktunya molor. Jadi ketika sudah dijadwalkan untuk bisa kita bilang presentasi progres, target teman-teman belum tercapai. Nah, di situ mental teman-teman akan sangat kena seperti itu. Next. Dan terakhir, latihan memegang proyek. Ya, saya dan tim saya lalu mensimulasikan PKM ini seperti sebuah proyek yang akan kita pegang di kemudian hari seperti itu. Karena ketika teman-teman lolos proposal PKM, teman-teman akan menandatangani kontrak yang mana di dalamnya itu tertulis kewajiban, hak, dan punishment yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman bisa atau tidak bisa menuntaskan PKM teman-teman tersebut. Di situ bahkan tertulis
dendanya jika kita molor melaksanakan kegiatan tersebut, ataupun hukuman-hukuman lainnya jika kita tidak bisa menjalankan kegiatan tersebut. Seperti itu. Next. Next. Ya, selanjutnya ini merupakan jenis-jenis PKM, tapi saya di sini tidak akan menjelaskannya karena sudah ya oleh Pak Yakob sebelumnya. Tapi yang saya ingin sharing di sini adalah PKM yang saya dan tim saya ikuti 2 tahun lalu. Yang pertama, yaitu adalah PKMP atau PKM penelitian. Next. Ya, PKM penelitian. Judul yang kami angkat adalah Kajian Skala Model Dinding Penahan Tanah dengan Beton Porus. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing kan dengan dinding penahan tanah. Namun mungkin dari sebagian dari teman-teman masih sedikit asing dengan istilah beton porus. Nah, lalu bagaimana jika beton porus ini dibuat sebagai konstruksi dinding penahan tanah? Nah, di situ saya dan tim saya ingin melakukan kajian tentang kelayakan beton porus ini jika digunakan untuk dinding penahan tanah. Adapun anggota dari tim saya, yaitu ada Freya, dan Maldi, Rizky, dan Nadia, dari semuanya dari Sipil 17, seperti itu. Next. Beda proposal. Ya, untuk kriteria penilaiannya tersendiri, saya rasa sudah dijelaskannya oleh Pak Yakob yang lebih tahu seperti itu. Di sini saya akan menceritakan bagaimana persiapan pembuatan proposal dan pada saat kami membuat proposal yang bisa dibilang cukup baik dan cukup benar sehingga kami dapat dinyatakan lolos untuk PKM Polban tahun 2018. Yang pertama, persiapan pembuatan proposal. Tentunya teman-teman di sini harus sudah memiliki anggota tim yang jelas. Ketika anggota tim teman-teman sudah jelas, anggota tim tersebut menyatukan ide-ide atau gagasan-gagasan yang akan dituangkan dalam PKM tersebut. Dari semua ide tersebut, misalnya dari 5 ide tersebut, kita harus menemukan benang merah atau titik temu. Akan dibawa kemana PK atau proyek kita ini, seperti itu. Setelah teman-teman mempunyai tim yang jelas, kemudian teman-teman mengerucutkan ide, dapatlah sebuah topik, belum judul ya, dapatlah sebuah topik. Dari topik tersebut, teman-teman kembangkan lagi. Teman-teman dan tujuan dari topik teman-teman tersebut, bagaimana saja ruang lingkupnya, batasan masalahnya, dan tentu saja sangat memikirkan tentang kemanfaatan topik tersebut terhadap aplikasi khususnya untuk dunia akademisi dan umumnya untuk masyarakat luas, seperti itu. Secara umum, tidak jauh dengan ketentuan yang ada di tahun sekarang, yaitu salah satunya yaitu isi dari bab 1 sampai daftar pustaka tidak boleh lebih dari 10 lembar. Berarti di sini teman-teman ditekan untuk bagaimana caranya membuat suatu proposal yang efektif dan efisien sesingkat mungkin, tetapi maksudnya tersampaikan. Seperti itu. Biasanya, jika teman-teman membuat suatu karya tulis, pasti lebih banyak di tinjauan pustaka, kan seperti itu ya. Tetapi saya dan teman-teman tim saya sarankan untuk lebih ditekankan atau lebih diperjelas di metode pelaksanaan untuk proposal ya, di metode pelaksanaannya dan tentunya di pendahuluannya. Kenapa saya tekankan di metode pelaksanaan? Karena dengan metode pelaksanaannya khususnya yang berbentuk diagram itu, teman-teman dapat menuangkan ide teman-teman, cara teman-teman memulai sampai mengakhiri suatu proyek tersebut dengan jelas dan singkat seperti itu ya. Di sini kita mulai dari pendahuluan dulu misalnya. Latar belakang. Latar belakang pasti teman-teman sudah tahu ya, mengapa teman-teman memilih topik tersebut, kemudian maksud dan tujuan. Ini harus jelas. Seperti yang sudah Pak Yakob jelaskan sebelumnya, maksud dan tujuan ini akan sangat direview gitu ya. Yang ketiga adalah ruang lingkup. Ruang lingkupnya harus jelas juga. Jangan sampai penelitian ataupun kegiatan yang PKM yang teman-teman lakukan di luar dari ruang lingkup yang telah teman-teman buat. Karena nanti itu akan menjadi bumerang untuk tim teman-teman sendiri. Ketika teman-teman mengerjakan sesuatu di luar ruang lingkup, tetapi ruang lingkupnya sendiri tidak tercapai, di situ akan menimbulkan suatu pertanyaan baru yang mana nanti akan menjadi bumerang untuk teman-teman sendiri.
Kemudian ada batasan masalah. Batasan masalah di sini artinya sampai mana kita akan melakukan suatu kegiatan tersebut, sampai mana kita akan mengkaji hal tersebut. Jadi bisa dibatasi untuk tidak terlalu luas karena takutnya tadi tidak selesai dan tidak masuk akal. Kemudian tidak terlalu sempit karena takutnya tadi tidak inovatif seperti itu. Lanjut ke bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang harus diperhatikan oleh teman-teman ketika membuat tinjauan pustaka adalah kesesuaian materi yang akan teman-teman sajikan dengan topik yang teman-teman angkat. Dan kami sarankan untuk tinjauan pustaka ini, teman-teman hanya mengambil materi-materi atau referensi-referensi yang pokok, yang dapat menunjang topik teman-teman sehingga jelas dasarnya dari mana, jelas spesifikasinya dari mana, seperti itu. Ataupun jelas formulanya dari mana. Di situ teman-teman bisa memasukkan beberapa persamaan atau beberapa teori. Kemudian bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Bisa di next. Next. Ya. Ini contoh dari diagram alur penelitian yang teman-teman saya kerjakan 2 tahun lalu. Ini terdapat di bab 3, bisa teman-teman lihat. Jadi di sini merupakan rangkaian-rangkaian atau kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan untuk mewujudkan proyek kami. Urutannya sudah jelas, harus terperinci. Kemudian ketika ada kegiatan yang harus dilakukan bersamaan, di situ alurnya harus jelas juga. Seperti itu, bisa lihat ini. Dari kita mulai, kemudian studi referensi, kemudian menentukan lereng karena kajian kami merupakan berkaitan dengan dinding penahan tanah, otomatis berkaitan dengan lereng. Kami menentukan lereng mana dulu yang akan kami selidiki. Seperti itu. Kemudian pengambilan contoh tanah untuk diuji di laboratorium. Gitu. Untuk mengetahui indeks properties tanah tersebut dan engineering properties. Kemudian pengujian contoh tanah di laboratorium, lanjut ke analisa lereng. Di sebelah dari analisa lereng tersebut, kita lanjut ke analisa dinding penahan tanah dengan beton solid, dan yang di sisi lain kita juga melakukan analisa dinding penahan tanah dengan beton porus. Seperti itu. Yang mana dengan melakukan 2 analisa tersebut nantinya kita dapat mengcompare atau membandingkan kelayakan dari beton porus sebagai pengganti beton solid. Seperti itu. Dan bisa teman-teman lihat sendiri diagram alurnya sampai finish. Next. Di bab 4 sendiri ada rencana anggaran biaya dan jadwal kegiatan ya. Teman-teman harus merincikan jadwal kegiatan tersebut serinci mungkin. Jadi ketika teman-teman memiliki waktu 4 atau 5 bulan, setiap minggunya itu harus teman-teman plotkan untuk kegiatan-kegiatan yang memang waktunya cukup gitu. Seperti persiapan alat dan bahan. Contohnya ini persiapan alat dan bahan saya plot di bulan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Karena mengapa? Karena selama 4 bulan tersebut, tim kami akan melakukan pengujian. Tim kami akan melakukan penelitian di laboratorium yang mana alat dan bahan pasti selalu digunakan. Seperti itu. Yang kedua, pengambilan tanah untuk pengujian dan pembuatan model. Kegiatan ini harus kami lakukan setelah persiapan bahan di awal selesai. Jadi kami plot di minggu ke-4. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengujian tanah timbunan di laboratorium. Tentunya ini bisa dilakukan setelah step sebelumnya sudah dilakukan. Berarti teman-teman plot di minggu selanjutnya. Seperti itu. Bisa teman-teman perhatikan selanjutnya ada analisis lereng. Analisis lereng dilakukan setelah data dari hasil pengujian tanah diperoleh. Yang selanjutnya adalah pemodelan dinding penahan tanah setelah analisis lereng diperoleh. Jadi semuanya saling berkesinambungan. Jadi teman-teman harus membuat suatu jadwal kegiatan yang masuk akal, yang real, yang intinya yang masuk akal dan cukup waktunya seperti itu. Nah, perlu teman-teman garis bawahi ketika kita
melaksanakan semua kegiatan tersebut, kita akan dihadapkan pada pelaporan. Ada pelaporan kemajuan dan pelaporan akhir. Yang mana untuk pembuatan laporan tersebut tidak boleh istilahnya ditumpuk ya, tidak boleh ditumpuk. Jadi teman-teman harus menyicil sebentar. Ya, teman-teman harus menyicil pembuatan laporan-laporan tersebut. Bisa dilihat di poin 9, pembuatan laporan kemajuan lereng. Kami membuat laporan kemajuan tersebut di minggu keempat setiap bulan. Jadi ini harus terjadwal ya, dan harus konsisten. Karena ketika teman-teman tidak konsisten untuk melaksanakan jadwal yang teman-teman telah buat, kesananya kegiatan teman-teman akan terbengkalai seperti itu. Dan akan berantakan lah bisa dibilang ya. Next. Selanjutnya adalah ada tantangan dan kesulitan. Tentunya ketika kami sudah terpilih untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan PKM kami mendapatkan banyak tantangan dan kesulitan. Yang pertama, pikiran terbagi. Seperti yang sudah saya katakan di awal, pikiran kita akan terbagi antara akademik di kelas, organisasi, dan PKM itu tersendiri. Belum lagi ada kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu seperti itu kan. Yang kedua, next. Waktu terkuras lebih. Ya, mungkin teman-teman di sini sekarang sebelum mengikuti PKM dapat pulang dengan tepat waktu. Ketika teman-teman sudah mengikuti PKM atau sudah mendapatkan proyek PKM, waktu teman-teman akan terkuras lebih. Bisa itu dihabiskan untuk berdiskusi atau melakukan pengujian, tapi dengan waktu terkuras lebih ini tentunya waktu yang positif kan ya. Jadi teman-teman tidak akan mengalami kerugian. Next. Mental diguncang. Ya, betul. Mental sangat diguncang. Di sini teman-teman akan mendapat tekanan dari berbagai pihak, kemudian teman-teman juga akan dikejar oleh target-target yang tidak ada habisnya. Seperti itu. Next. Kendala masalah birokrasi perizinan. Ya, khususnya untuk teman-teman yang akan melakukan kegiatan PKM dalam kampus, pasti teman-teman memerlukan suatu sarana atau prasarana di dalam kampus itu sendiri, baik itu lab maupun alat-alat yang ada di dalam lab. Nah, di sini biasanya kami mengalami kesulitan di masalah birokrasi perizinannya. Ketika dari pihak A sudah mengizinkan, tetapi dari pihak B belum, sedangkan kedua hal tersebut harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Nah, di sini berarti pintar-pintarnya teman-teman untuk untuk melobi atau enggak untuk menyelesaikan kedua masalah tersebut sehingga bisa terselesaikan secara bersamaan. Next. Singgungan dengan berbagai pihak. Ya, ini sering kali terjadi. Seperti contohnya kelompok saya 2 tahun lalu menggunakan lab tanah dengan menggunakan berbagai peralatan yang ada di dalamnya. Ini bisa saja kita terjadi bentrok gitu dengan tim-tim lain atau enggak dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang memang sedang melakukan praktek di laboratorium tersebut. Seperti itu. Next. Ya, dan masih banyak lagi. Next. Selanjutnya, tips dan trik yang harus teman-teman lakukan atau enggak teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus di proposal PKM. Yang pertama, next, buat jadwal kegiatan tim dan personal. Jadi dari jadwal kegiatan yang teman-teman ajukan di dalam proposal tersebut, teman-teman breakdown lagi jadwal tersebut menjadi jadwal kegiatan tim dan personal. Jadwal ini dibuat per hari. Ya, jadi setiap hari itu teman-teman mempunyai jadwal. Jadi kan yang tadi per minggu, nah sekarang per hari kegiatan tim dan personal. Jadi kegiatan tim ini adalah kegiatan yang dilakukan di laboratorium secara bersamaan. Itu kalau penelitiannya di laboratorium. Adapun kegiatan personal adalah kegiatan yang kita lakukan di luar kampus atau enggak di luar perkumpulan tim. Dan kegiatan personal ini masing-masing dari anggota harus punya. Jadi diusahakan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Jadi semua tugas atau list-list tugas yang harus dikerjakan kami bagi ke dalam semua anggota kelompok kami.
Seperti itu. Itu menjadi jadwal kegiatan personal. Next. Perjelas pembagian tugas setiap anggota. Dari semua anggota kelompok tentunya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, di situ teman-teman dituntut untuk bisa saling mengenal antar anggota kelompok. Misalnya, A tidak mahir dalam masalah pengujian tanah, tetapi A mahir dalam masalah pengujian bahan, sedangkan B mahir dalam masalah pengujian tanah, tetapi B tidak mahir dalam masalah pengujian bahan. Nah, di situ teman-teman bisa membagi tugas kepada setiap individu-individu. Jadi, tidak semua kegiatan tim ini harus dihandle oleh seluruh anggota tim secara bersamaan. Bisa juga dilakukan oleh personal itu sendiri-sendiri untuk mengefektivitaskan waktu, seperti itu. Next. Adakah rapat atau diskusi rutin dengan tim? Biasanya kami melakukan rapat atau diskusi rutin ini seminggu sekali. Dan ini diusahakan harus dilaksanakan. Kenapa? Karena ada saatnya ketika teman-teman dengan tim teman-teman berada di titik jenuh. Jadi teman-teman sudah istilahnya bisa dibilang sudah tidak semangat untuk melaksanakan atau melanjutkan proyek teman-teman. Nah, gunanya ada diskusi atau rapat rutin ini adalah untuk berbagi keluh kesah atau untuk berbagi saran dan masukan tentang perjalanan kita atau bukan perjalanannya, lebih enaknya itu step selanjutnya apa yang akan kita lakukan. Langkah-langkah apa saja yang harus kita persiapkan, seperti itu. Ini juga untuk menjaga komunikasi di antara sesama anggota tim. Next. Sharing dengan tim lain, baik tim di jurusan teknik sipil maupun di luar jurusan teknik sipil, terkait kendala dan informasi lainnya. Jadi, ini pengalaman tim saya, ketika kami akan melakukan presentasi kemajuan, proyek kami belum mencapai target. Proyek kami belum mencapai target, sehingga kami istilahnya stres, mental kami kena, kemudian kami bingung harus bagaimana, seperti itu kan. Nah, ketika kami sharing dengan teman-teman dari jurusan lain, ternyata mereka juga demikian gitu. Jadi kami merasa agak tenang dengan artian, oh memang dengan waktu yang terbilang singkat ini bukan hanya tim kami saja yang tidak bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan target. Tapi tentu saja ini bukan contoh yang baik ya teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman membuat jadwal atau melaksanakan kegiatan, usahakan ketika setelah dijadwalkan untuk melakukan presentasi kemajuan, proyek teman-teman sudah mencapai target. Biasanya 70% dari target keseluruhan. Itu di presentasi kemajuan, seperti itu. Next. Logbook dan hal yang berkaitan dengan administrasi lainnya disusun sebaik mungkin. Ini harus dilakukan sejak awal, teman-teman. Logbook itu adalah catatan kegiatan harian yang teman-teman lakukan. Seperti yang tadi saya katakan, jadi setiap hari kita memiliki jadwal, yang mana kegiatan yang kita lakukan di hari tersebut dicantumkan di dalam logbook. Dan administrasi lainnya. Maksud administrasi lainnya di sini mulai dari surat menyurat, kemudian nota-nota, seperti itu, bukti-bukti transaksi, itu harus disusun sebaik mungkin. Karena ketika di pelaporan akhir nanti, hal-hal tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya. Seperti itu. Next. Dan yang paling penting, jalani setiap progres dengan gembira. Meskipun teman-teman nanti akan istilahnya menambah beban pikiran, tapi jalani itu dengan gembira, insya Allah teman-teman mendapatkan banyak hikmah. Ya, teman-teman mendapatkan banyak manfaat positif dari mengikuti PKM ini. Seperti itu. Next, saya akan selanjutnya akan menampilkan dokumentasi kegiatan PKM yang tim saya lakukan 2 tahun lalu. Bisa ke file yang satu lagi. Kang Fahrul. Ya. Ini adalah proses kegiatan menghancurkan tanah untuk membuat lereng di dalam laboratorium. Scroll down. Next. Ya, kami menghancurkan tanah tersebut menggunakan baby roller. Jadi kami memanfaatkan alat-alat yang bisa kami gunakan yang ada di laboratorium teknik sipil. Coba ke atas sedikit. Ya, ini baby roller. Teman-teman pasti sudah ada yang menggunakannya juga ya. Nah,
Ini kami gunakan untuk menghaluskan tanah. Jadi ketika tanah ini sudah halus, kami ayak tanah tersebut. Kemudian next lagi, di scroll down. Ini proses pengujian tanah di laboratorium. Pengujian kadar air. Scroll down. Ini proses untuk pencampuran tanah untuk lereng. Jadi ketika teman-teman sudah memiliki tanah kering, di situ teman-teman hitung nanti kadar air yang diperlukan untuk memperoleh replika lereng seperti di lapangan. Jadi kita membuat lereng di laboratorium ini mereplika dari di lapangan. Semua sifat-sifatnya kami usahakan sama seperti itu. Next. Ini proses pemadatan lerengnya di dalam box. Jadi kalau teman-teman lihat di box di dalam lab tanah itu ada 2 DPT yang berbentuk seperti tangga, yang satu dari beton porus, satu dari beton solid. Itu merupakan produk dari tim kami yang berkolaborasi dengan TA. Seperti itu. Next. Scroll down. Ya, lanjut. Ya, sudah. Kesananya adalah perhitungan-perhitungan. Seperti itu. Coba di scroll nanti ada dokumentasi ketika pengujian. Scroll down. Nah, ini dokumentasi untuk pembuatan dari dinding penahan tanah. Kami menyakalakan dinding penahan tanah itu 1:10. Nah, ini konstruksinya. Ini bekisting untuk dinding penahan tanah skala model kami. Scroll. Proses pembuatan betonnya ini. Scroll down lagi, terus. Ini proporsi agregat untuk pembuatan campuran beton. Lanjut, terus. Lanjut. Ini adalah pembuatan beton porus. Bisa teman-teman lihat. Ini benda uji beton porus seperti beng-beng ya, Jik. Maaf, mungkin 5 menit lagi, Teh. Oke. Ya. Makasih. Next. Ini proses pemadatan dari konstruksi DPT itu sendiri. Lanjut. Ya, ini sudah jadi. Nah, inilah dinding penahan tanah beton polus skala model yang kami buat. Lanjut. Nantinya DPT tersebut kami simpan di dalam box untuk menjaga lereng agar tidak longsor. Lanjut. Lanjut. Terus. Nah, ini persiapan untuk pengujian. Jadi kami melakukan 2 pengujian. Yang pertama adalah pengujian dengan melibatkan air. Jadi kami membuat lereng tersebut jenuh air dulu dengan melakukan replika hujan. Kemudian kami amati pergeseran-pergeseran baik pergerakan vertikal maupun horizontal dari lereng dan dari PT-nya. Setelah simulasi hujan, kami berikan beban, kami lakukan bebanan di atas lereng. Dan kami amati pula pergerakan vertikal dan horizontal dari lereng dan DPT, untuk DPT solid dan DPT porus. Ya, scroll down terus. Ya, ini adalah peralatan-peralatan yang kami gunakan. Lanjut. Ini merupakan proses pembebanan. Pembebanan, lanjut.
Oke. Ya, saya rasa cukup untuk dokumentasi kegiatan. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih banyak Teh Putri BM atas bedah proposalnya, udah jelas banget ya kita jadi ngelihat gitu ngapain aja nih PKM, terus keuntungan dan kekurangannya. Tadi kita juga tahu gitu akan kena ya ke mental kita ya Teh. Mungkin sekarang saya kembalikan dulu ke Pak Andri untuk memandu agenda selanjutnya. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Yakob sama Teh Putri ya, angkatan 2016. Yang itu juga Teh Putri itu bimbingan saya dulu. Bonusnya mungkin apa ya? Dapat ini ya, dapat TA terbaik ya dari Ya, PKM Pak, ini. alhamdulillah. Nah, jadi Alhamdulillah. kan terus kemanfaatannya banyak ya, selain dari bonus yang utama itu, terus mungkin sekarang kerja juga jadi bisa multitasking ya. Betul, Pak. Betul sekali. Nah itu, karena disitulah PKM melatih kita untuk lebih kreatif, multitasking, inovatif, apa yang nggak bisa harus bisa, jadi pada akhirnya. Itu juga yang pengalaman saya waktu 2007 ketika saya mahasiswa pun, memang saya dapat dulu PKM tingkat nasional. Dan bonusnya juga sama kayak Putri, dapat TA terbaik. Itu dari buah hasil kerja kelas gitu. Sebelumnya saya juga, ini Pak Kajur sudah ada, Pak Kajur, Pak Henry, untuk memberikan arahannya sedikit, Pak Henry. Halo? Ya, halo, lanjut aja lah. Ya, halo. Oh, lanjut aja. Oke, terima kasih Pak Henry sudah hadir. Ya. Oke. Ya. Ini Pak Yakob, saya mau tanya nih, sebelum kita buka sesi pertanyaan atau apa yang ingin penjelasan dari mahasiswa untuk Pak Yakob. Bagaimana sekarang kan masa pandemik seperti ini nih, kemudian kita otomatis mungkin kegiatan lab agak lebih susah dan waktu untuk PKM ini mepet gitu ya. Tips apa nih dari reviewer untuk kira-kira di tahun ini judulnya yang lebih lebih bisa logis gitu dengan waktu yang mungkin sampai bulan November ya. Bulan November itu laporan akhir sudah harus ada gitu. Apa nih Pak Yakob trik-triknya untuk yang kira-kira tahun sekarang? Ya, terima kasih banyak Pak Mas Andri. Selamat sore Pak Henry. Izin menjawab. Ya. Jadi ini memang masa yang sulit. Nah, saran dari kami kreativitas mahasiswa bisa bertumpu sama data sekunder. Jadi data sekunder itu bisa data-data dari penelitian-penelitian kakak tingkat kalian yang sudah ada, atau data-data dari instansi lain dengan cara surat menyurat. Itu sebenarnya bisa, dan memang jika diperlukan, memang harus diperlukan pengujian di lab. Nah, sebenarnya sudah keluar, sudah diperbolehkan penggunaan lab, nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Henry dari Direktur, tertanggal 8 September, tapi memang terbatas dan harus mengikuti ketentuan protokol kesehatan. Jadi nanti dari lab akan menjadwalkan. Jadi sebenarnya walaupun kita jadwalnya singkat, mungkin November, tapi penggunaan lab ini kan menurut saya relatif lebih nggak terlalu padat karena kakak kelas kalian tugas akhirnya sekarang sudah masuk ke masa sidang. Jadi itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Itu saja ya Pak Andri, terima kasih. Terima kasih Pak Yakob. Ya berarti
usahakan dulu misalnya dengan menggunakan data-data sekunder ya dari kakak kelas misalnya, atau sebenarnya dengan data PKL pun sudah bisa digunakan ya Pak Yakob ya. Iya, bisa, Pak. Nah, itu. Terus data-data sekunder misal dari konsultan atau dari data penelitian, misalnya penelitian Putri masih kurang di numerisnya, kita bisa bermain nanti minta data dari Putri, misalnya kita bisa olah lagi ke numerisnya. Untuk Putri nih, dari kegiatan PKM yang telah Putri lakukan, kemanfaatan yang paling besar nih sekarang yang benar-benar terpakai, selain dari secara teknis Putri sudah bisa lab tanah mungkin udah bisa lah ya. Selain itu ketika sekarang kerja yang paling ini yang paling hard skill dan soft skill-nya. Oke, Pak. Untuk yang paling terasa ini dari manajemen waktu kita dan manajemen penjadwalan. Jadi yang Putri rasakan sekarang ketika Putri kerja dari PKM ini memberikan banyak latihan, seperti Putri harus bisa melakukan beberapa kegiatan sekaligus dalam waktu yang sama. Putri harus bisa menyelesaikan kegiatan ini dalam waktu yang sama. Selain itu, untuk secara teknisnya sendiri, Putri jadi lebih paham mengenai berkaitan dengan lereng, DPT, kemudian material beton porus, seperti itu, campuran-campuran beton. Itu adalah bonus yang Putri kurang dapat dalami di dalam kelas, tetapi Putri dalami ketika Putri mengikuti PKM, seperti itu, Pak. Iya, oke, terima kasih Put. Terus satu lagi, mungkin sedikit pertanyaan untuk Putri. Ketika ide apa yang muncul ketika saya mau PKM, saya punya ide ini. Nah, apakah dari pembimbing itu biasanya hanya memberikan ide sekilas, tapi pengembangannya itu bagaimana nih Putri mengolahnya? Ya, lintasan ide pertama memang kami dapatkan dari pembimbing. Jadi ketika itu pembimbing kami, Bapak dan Ibu, bilang, wah ini ada sesuatu yang menarik nih. Nah kemudian di situ kami berdiskusi akan dibawa kemana. Bukan celutuk hanya, istilahnya mah seperti ide umum ini, seperti itu. Ketika dari dosen kami sudah memiliki kajian mengenai beton porus, kemudian dari pembimbing kami menyarankan untuk membuat DPT, kemudian kami berdiskusi akan dibawa kemana ide, maksudnya topik, gagasan-gagasan dari topik-topik tersebut. Akhirnya kami melakukan suatu pengerucutan di mana kami akan membandingkan keefektivitasan dari DPT beton porus ini terhadap DPT beton solid, yang mana DPT beton porus ini kan merupakan sebuah inovasi baru ya Pak ya. Mungkin belum pernah dilakukan pelaksanaan di lapangan secara real untuk skala yang besar mengenai DPT beton porus ini, seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya dari mahasiswa, ayo coba bertanya. Andini, coba dicek mahasiswa siapa yang mau bertanya. Ya, silakan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Pertama dengan sesuai format di peraturan dulu ya. Tuliskan nama, _ izin tanya, nanti bisa saya persilakan untuk bertanya. Silakan teman-teman udah bisa bertanya. Atau pakai raise hand, di situ ada menu raise hand, coba ngacung siapa. Boleh. Langsung nanyanya langsung bisa live ke Pak Yakob atau ke Putri sendiri. Mungkin saya dulu ada pertanyaan, boleh? Atau boleh. Saya mau perkenalkan lagi, saya Andini Cahyani. Saya mau bertanya, kalau yang saya rasa saya sama teman-teman saya itu bukan kurang minat terhadap PKM, tapi kami merasa kayak, aduh nggak punya ide yang bagus nih, nggak kreatif, nggak pinter.
jadi merasa malu gitu untuk ikutan PKM, jadi gengsi kayak aduh nggak bisa itu emang ide seperti apa gitu Pak yang diharapkan seorang reviewer pas melihat gitu, apakah harus ide yang inovasi baru gitu atau gimana ya Pak? Mungkin Pak Yakob. Ya Mbak Andini, Yep. Ini pertanyaannya menarik sekali Mbak. Jadi sebaiknya ide itu muncul dari para dosen. Stimulusnya dari dosen. Nah, kemudian ditangkap oleh mahasiswa. Nah, di situ ada, jadi intinya kolaborasi, Mbak. Tapi sebaiknya dari dosen. Karena dosen itu punya roadmap masing-masing, Mbak. Punya peta jalan masing-masing. Jadi di jurusan ada KPK struktur, bioteknik, transportasi, sumber daya air. Nah, coba dari situ kita berharap kita berharap tahu roadmap-nya. Roadmap itu berarti ada ini Mbak, target-target yang dituju oleh KBK masing-masing. Di situ ada jalan porus. Oh ada nih, ternyata ininya, temanya. Wah saya mau ngambil apa ya? Nah di situ roadmap tuh ada lagi, ininya pecahannya Mbak. Nah kemudian mulai temui salah satu dosen yang menguasai itu, ajak ngobrol. Bu, Pak, saya berminat mengambil tema ini untuk PKM nanti. Bagaimana menurut Ibu? Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya mahasiswa itu tidak harus dari nol. Jadi nanti di sini kan ada Pak Henry, nanti Pak Henry bisa bantu. Pak Henry mungkin bisa mengingatkan para KBK, ketua KBK, ayo ini tolong dibantu, ada program kreativitas mahasiswa, keluarkan roadmap KBK masing-masing. Nah, nanti tinggal mahasiswa yang memilih dan diarahkan. Jadi sebenarnya saling membantu, Mbak. Dan kalau saya lihat di jurusan yang lain, yang setiap tahun bisa 30-40 tuh, memang sudah sistematik, sudah terencana. Tahun ini dia sampai di mana, tahun ini sampai di mana, terus. Jadi bisa 30, bisa 40 tuh karena ada perencanaan yang baik, Pak. Itu saja Mbak Andi. Cukup menjawab, Mbak Nini? Cukup, Pak. Makasih banyak, Pak. Jadi yang Jadi, penting mahasiswa tuh niat dulu ya, Pak. Mau dulu. Ya, sip, niat dulu. Mbak Putri tadi sudah menjelaskan banyak manfaatnya dan lain-lain, walaupun ada tantangannya itu kan, kalau menyelesaikan tantangan tuh, wah, sudah naik level. Jadi jangan ngeper duluan. Justru ya disitulah kalian belajar mandiri itu ya dengan mengikuti program seperti ini salah satunya. Selain persiapan juga untuk yang mau PKL, yang tugas akhir. Jadi banyak manfaatnya, Mbak. Dan Polban itu pasti bangga. Wah, ini mahasiswanya dengan jadwal vokasi yang padat, merayap, ternyata masih bisa. Hebat, Mbak. Cukup, Mbak Andini? Ya, terima kasih, Pak. Sudah jelas sekali penjelasannya. Ayo untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan. Mbak Putri tadi raise hand tuh, Mbak Putri tuh. Coba dicek siapa yang raise hand tuh. Mana sih? Mungkin bisa raise hand lagi. Udah nggak ada. Tuh ada di raise hand. Oh di iya. Chat. Silakan. Boleh saya M. bertanya Raihan. nggak? Oh, mangga Pak saya Hendri dulu bertanya ya. Boleh, Pak. Saya mau nanya dulu ke Pak Yakob dulu. Ya, mangga, Pak. Pak Yakob, boleh ditunjukin lagi nggak Mbak? tadi tema-tema PKM-nya apa aja sih tahun ini yang boleh diambil? Tema PKM-nya apa aja sih? Boleh ditampil lagi, Pak, untuk membangkitkan
Jadi ininya Pak, apa jenis PKM? Jenis PKM-nya ada PKM-nya, Pak. PKMP itu penelitian ya. PKM penelitian, PKMP betul. itu penelitian, PKMK itu kewirausahaan. Kalau Betul. PKMM teknologi manajemen solusi iptek di masyarakat ya. PKMT teknologi ini iptek ya, apa itu? Ini 4 pertama iptek Pak. PKMT penerapan iptek, teknologi. Nah kemudian 4 selanjutnya ada di sini Pak. Ya. PKMC itu hasil konstruksi karsa. Karsa cipta. Kalau AI artikel ilmiah, PKMGT gagasan tertulis, artikel ilmiah, gagasan fungsional. Oke, jadi ada 8 tema ya. Ada 8. Ya, Pak ya, 8 tema ya. Ya, betul Pak Henry. 3 tema terakhir itu berupa karya tulis. Sedangkan karsa cipta itu ada sesuatu yang di gagasan yang dibuat. Dan kalau yang 4 itu lebih ke melakukan sesuatu ya, kreativitas ya. Ya Pak Yakob, yang 4 di atas itu lebih melakukan sesuatu ya. Kalau yang 3 terakhir itu kan lebih menulis kan. Nah, sekarang kalian sebenarnya saya ingin mengajak mahasiswa coba lihat dari semua itu tadi. Ada 4 tema itu semua lebih melakukan sesuatu. Mengerjakan sesuatu baik yang udah ada ataupun belum ada ataupun menambah kegunaan dari sesuatu yang sudah ada, melanjutkan yang belum selesai dikerjakan. Nah, itu kan bisa dilihat. Kayak Mbak Putri tadi. Mbak Putri kan tadi menggunakan batuan poros untuk stabilitas lereng. Jadi lereng tadi diganti dengan batuan poros. Kira-kira bagaimana? Tujuannya apa? Karena mungkin airnya tinggi, jadi dengan poros tadi mungkin air cepat turun. Sebagai pengganti dari bronjong misalkan. Nah itu tadi, itu kan yang ini kan. Kemudian yang kalau yang 3 terakhir tadi kan merupakan karya ilmiah, tulisan-tulisan. Nah kalau kalian rajin atau adik-adik ini ya, mahasiswa ini rajin dan suka nulis, suka mengamati sesuatu, nah itu bisa diambil yang AI, GT, dan GFK tadi gitu. Misalkan tentang hasil ilmiah kegiatan akademik mahasiswa, apa hasil kegiatan akademik kalian. Misalkan melakukan PKL, kan bisa ditulis lagi sebuah karya ilmiah. Kemudian tentang konsep-konsep masa depan seperti apa. Misalkan tentang teknologi pekerjaan seperti ini bisa diapain dan gimanain. Nah, jadi itu udah bisa membuka wawasan bagi kalian bahwa ada sesuatu yang bisa ditarik. Jadi seperti disampaikan Pak Yakob tadi, bisa idenya dari dosen, bisa juga dari kalian-kalian. Kalian punya trik Pak, kalau begini sih bagaimana gitu ya. Jadi kita diskusikan. Ya, kedengar ya suara saya? Kedengar ya? Jelas, Pak. Halo? Buat mahasiswa kedengaran nggak? Terdengar Pak. Nah, coba itu udah pemicu bagi kalian ya. Coba nanti dibuka lagi panduannya. Nah, kalian lihat tadi. Kalau saya bikin kemarin kan ya tuh penelitian kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini kan sangat menarik ini ya. Sekarang kan zamannya orang belanja itu kan dengan metode pola online. Ya. Nah, bisa nggak kalian mencoba memperbaiki metode yang ada sekarang ini? Mungkin dengan teknologinya, mungkin dengan aplikasinya, mungkin dengan siap apanya, itu kan juga menarik untuk dibuat. Nah, mungkin ini butuh keahlian IT yang dibutuhkan. Kemudian kalau pengaduan pada masyarakat, nah kira-kira masyarakat ya, mungkin masyarakat ini nggak usah jauh-jauh. Lihat aja masyarakat sekitar kalian. Kalian kan tinggal misalnya di tempat kos, di kampung, atau di desa, atau di gang, atau apa. Bagaimana kondisi masyarakat sekitar? Bagaimana misalkan pengumpulan sampah seperti apa? Kalau sampah udah penuh, dibiarin atau gimana? Ya mungkin dibuatlah suatu ide-ide yang bisa ya, mungkin tempat sampahnya harus dibuat sedemikian rupa, kalau terlalu penuh nanti dia bisa kalau misalkan air cairan bisa turun ke bawah dan sebagainya. Nah itu kan bisa dilihat jadi sekitarnya gitu ya. Jadi banyak yang bisa dicoba buat, tidak harus itu jadi kalaupun hasil akhirnya dalam proposal
bisa lolos, kalaupun produknya kan tidak harus 100% jadi ya Pak. Iya, betul Pak. Pak Yakob ya, kalaupun nanti dikerjakan, kalaupun gagal juga nggak tidak apa-apa kan Iya. Pak Yakob kan. Namanya juga kita melakukan penelitian, lalu kan ternyata gagal, tidak sesuai dengan rencana ya tidak apa-apa. Tidak harus sesuatu yang kita idekan, yang kita tulis dan disetujui dan harus jadi, enggak, tidak harus. Kalau misalnya pun tidak berhasil ya itu yang diceritakan kenapa tidak berhasilnya. Kalaupun gagal apa kegagalannya. Ya Pak Yakob ya, Betul begitu ya. Pak. Ya itu aja sih dari saya, mungkin coba mungkin dikoreksi Pak Yakob, bisa saya salah gitu. Terima kasih. Pak. Ya, jadi memang untuk penelitian, penerapan teknologi atau jenis yang lain memang nggak harus berhasil, Mbak. Ketika kita meneliti sesuatu ternyata hasilnya belum sesuai dengan tujuan, ya kita ceritakan, kita tuliskan bahwa kendalanya adalah ini. Penerapan teknologi, kita sudah membuat suatu produk, misalkan ternyata penerapannya yang belum bisa. Nah, itu kendala. Ceritakan kendalanya seperti ini. Nah, itu bukan berarti gagal, tapi itu sudah suatu hasil. Ketika nanti ada peluang lagi, misalkan di tingkat nasional, terutama untuk yang sekarang tingkat 2, bisa diajukan dengan mengetahui kendala yang ada. Nah, coba diminimalkan kendalanya, mungkin di tahap selanjutnya berhasil, Mbak. Seperti itu, jadi tadi penjelasan Pak Henry itu. Demikian, Mbak Andini. Ya, terima kasih Pak Henry dan Pak Yakob. Untuk teman, oh ya, ini ada M. Raihan, silakan bisa menyalakan mikrofonnya, langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak, Teh, untuk saat kita gitu ingin mengikuti PKM dan kita itu memiliki penelitian, namun dengan dosen pembimbing yang tidak sesuai dengan penelitian kita, jadi KBK dosen pembimbing kita itu tidak sesuai gitu dengan penelitian kita. Nah, pandangan dari Bapak dan Teteh itu bagaimana dan apa yang bagusnya kayak gimana gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Raihan. Ya, idealnya kita didampingi atau judul PKM itu dari dosen yang sesuai bidang keilmuan, Mbak. Karena itu akan lebih hasilnya akan lebih terasa, baik itu kedalamannya maupun nanti keluasannya, Mbak. Mas Raihan. Jadi alangkah baiknya atau idealnya memang ditemani oleh dosen yang sesuai KBK. Seperti itu. Tapi ketika misalkan, dosen yang sesuai KBK-nya misalkan sudah terlalu banyak membimbing. Misalkan sudah 5 atau 10 orang, wah ini nggak mungkin lagi yang tersedia hanya dosen di luar atau yang tersedia banyak dosen di luar KBK, ya sudah, tidak apa-apa. Jadikan itu ketua, maksudnya ini pendamping, dosen pendampingnya. Toh nanti pada saat pelaksanaan bisa sharing, bisa diskusi dengan dosen yang sesuai. Karena ini kan atas nama jurusan. Jadi kita tidak terkontakkan dengan KBK, Mas Raihan. Jadi walaupun nanti misalkan Raihan nih pembimbingnya dosen A, nah tapi Mas Raihan tuh bisa punya akses untuk diskusi dengan dosen B, C, sampai Z. Seperti itu, Mas Raihan. Gimana? Terjawab, Mas Raihan? Oh, jadi walaupun dosen A itu bukan pembimbing kita gitu, Pak, tapi kita tuh masih bisa berdiskusi dengan dia ya, Pak? Masih bisa apa, Mas? Berdiskusi? Masih bisa berdiskusi gitu walaupun... Oh iya, jelas, Mas. Jelas, kami ini dosen sama dosen sipil tidak hanya lingkup PKM saja, tapi nanti Mas PKL, TA, Mas itu bebas berdiskusi. Seperti itu. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sip, Mas Rehan. Ya, makasih Bapak dan makasih Rehan udah mau bertanya. Mungkin dari Teh Putri gimana? Ada jawaban kalau Teh Putri dulu apakah sesuai gitu dengan dosen pembimbingnya atau gimana? Ya, untuk dosen pembimbing saya sendiri dulu Pak Andri.
sesuai dengan bidang geoteknik yang saya kaji, itu masalah lerengnya. Tapi untuk masalah struktur dari dinding pertahanan tanahnya itu sendiri, kemudian untuk campuran dari beton porusnya itu sendiri dan beton solid, saya sering berdiskusi dengan dosen-dosen dari KBK. Dari KBK struktur dan KBK material seperti Bu Jul, kemudian dengan Pak Ambar juga seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan betul seperti Pak Yakob kita bisa berdiskusi dengan dosen lain di luar pembimbing kita. Seperti itu. Ya, terima kasih Teh Putri. Selanjutnya ini ada yang mengirim pertanyaan ke personal chat saya. Dia bertanya, bagaimana kalau PKM, apakah boleh beda jurusan? Kalau timnya beda jurusan, pembimbingnya bagaimana? Misal anak sipil mau collab dengan anak akun dalam pembuatan seperti material bahan bangunan di Shopee kayak gitu misalkan. Mungkin dari Pak Yakob dulu. Ya. Benar, tampilan saya tadi sudah muncul belum ya Mbak ya? Belum ada Pak. Belum ada. Bentar. Jadi kalau lihat tadi, ini ada beberapa jenis PKM yang memang bisa lintas jurusan. Sudah terlihat Mbak Dini? Sudah ada Pak. Sudah. PKMP, penelitian, bisa sesuai bidang ilmu, lintas bidang dianjurkan. Jadi boleh lintas jurusan. Kemudian PKMT, bisa lintas bidang jurusan, bidang keilmuan. Kemudian lihat lagi PKMKC, PKMAI, terus malah GFK diperkenankan berbeda bidang ilmu. Nah, kemudian siapa yang membimbing sesuai temanya? Ketika temanya misalkan lebih ke infrastruktur, wah ini pembimbingnya lebih cocok sipil, walaupun misalkan infrastruktur, misalkan tentang ekonominya ada, oh berarti kalian bisa kerjasama dengan akuntansi, misalkan seperti itu. Tapi tetap karena ini temanya infrastruktur, bisa ke dosen pembimbingnya sipil. Begitu juga dengan kalian, bisa misalkan tentang apa ya, dengan jurusan lain lah, pokoknya bebas kalian bisa jadi anggotanya. Nah, tapi yang kami harapkan memang ya sebaiknya kita ininya sipil yang ininya apa jadi utamanya Mbak dan Mas. Jadi ini boleh lintas bidang keilmuan dengan harapan perspektif keilmuan lebih banyak sehingga lebih menghasilkan. Seperti kalian membuat tadi yang Mbak Putri, produknya ada. Nah, kemudian kalau kalian kolaborasi dengan orang marketing, nah mulai itu pemasarannya seperti apa. Atau misalkan jalan transportasi mau membuat rute dari A ke B tentang turis, tentang wisata, berarti kalian harus kolaborasi dengan jurusan pariwisata AN di situ. Nah, seperti ini. Jadi boleh, Mas. Itu saja, Mbak Andini. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Berarti untuk pembimbingnya dilihat dari tema utamanya ya, Pak, dari PKM-nya itu sendiri. Tapi untuk bertanyanya itu balik lagi ke yang tadi, tidak terpatok hanya ke dosen pembimbing saja ya, Pak? Ya, betul. Ketika temanya lintas jurusan, ya kalian berarti bisa aksesnya lebih luas. Bisa bertanya tentang wisatanya ke dosen AN wisata, infrastrukturnya ke teknik sipil. Demikian Mbak Andini. Baik, terima kasih Pak. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Silahkan. Nggak ada ya, bisa aja masih ngasih lagi sesuatu. Nggak ada ya? Halo, Andini. Halo, boleh saya ngomong, Andini? Oh iya Pak, silakan Pak. Ya, kalau udah pernah praktek di lab batu belum?
Sudah pernah, Pak. Mungkin untuk kelas 1 belum, Pak. Kelas 2 udah ya, kelas 3 mau kelas 3 sekarang. Tahu kan di Lebak itu ada mesin pembuat paving block? Tahu nggak? Mesin mencetak paving block, bikin paving block, tahu nggak paving block? Pak, maaf putus-putus, Pak. Putus. Halo, kedengar nggak? Halo. Halo, putus-putus ya Pak Henry-nya ya? Iya, Pak. Iya, Pak, terputus. Ya, sebelum ke Pak Henry, saya ini dulu sedikit ya. Halo. Di Halo. Nah, Pak Henry udah masuk lagi. Halo. Halo. Ya, masuk Pak. Bisa kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Sudah, Pak. Kedengaran. Suara saya ada nggak? Halo. Kedengaran, Pak. Halo. Jelas, Yang Pak. lain dengar suara saya ya? Kedengaran, Pak. Oke. Saya ulangi lagi. Kalau kalian tahu di Lebatu itu ada mesin paving block, juga ada mesin stone crusher ya, penghancur batu. Nah, ada yang punya ide nggak? Yang mungkin melakukan penelitian atau mungkin melakukan pengabdian masyarakat, mencoba mengkombinasikan ya perangkal-perangkal yang nggak terpakai, dicampur, dicetak lagi jadi paving block. Nah, paving block itu bisa disumbangkan ke masyarakat sekitar rumah atau mungkin bisa digunakan di lingkungan sekitar gitu. Penelitian juga gitu ya, penelitian dalam taraf mahasiswa. Jadi material-material yang batu bata bekas sekalian praktek, agregat-agregat yang nggak dipakai dihancurkan, dan dicampur dengan komposisi seperti apa, cetaklah paving block. Mungkin dikasih warna atau dikasih kekuatan, nah itu juga merupakan suatu Sinyalnya merah mungkin ya di Pak Henry. Iya, merah, Pak. Masuk lagi mungkin. Ada nggak? Oke, sebelum masuk Pak Henry, mungkin dulu PKM Putri juga masih ada kelemahan ya Put ya. Kayak daya dukungnya ternyata porusnya lebih baik gitu, tapi kelemahannya daya dukungnya kurang baik. Nah, itu juga bisa jadi satu tema gitu. Ya, betul, Pak. Nah, itu Bisa juga dikembangkan lagi itu juga. Analisis numerisnya juga belum lengkap, bisa dikembangkan lagi kan ya? Iya, betul, Pak. Jadi banyaklah ide itu gitu. Jadi jangan takut kalian kurangan ide gitu. Jadi dari TA kakak kelas kalian kurang apa bisa dijadikan ide gitu untuk PKM kalian. Yang terpenting sih kalau saya selalu PKM itu enaknya sejalur dengan nantinya ambil TA gitu. Karena apa? Setidaknya waktu Putri kan TA gratis ya Put ya, tidak mengeluarkan spesial apapun ya. Iya, Pak, betul. Udah gratis. Betul. Selama PKM makan siang gratis lah, gitu ya. Gitu. Jadi banyak Iya, lah. betul, Pak. Benefitnya banyak lah. Termasuk bagaimana presentasi di hadapan orang, di hadapan reviewer, itu juga melatih kita juga ya. Iya, betul, Pak. Kita akan berhadapan dengan penguji-penguji dari luar jurusan gitu. Jadi mereka memang memberikan masukan ataupun tanggapan sesuai dengan disiplin ilmu mereka masing-masing. Jadi kita bisa melihat dari kacamata luar, bukan hanya dari sipil saja, seperti itu. Andini, Pak Henry-nya udah masuk?
Ada, Pak. Udah masuk, Pak Hendri? Ada, Pak. Udah. Halo, kedengaran nggak suara saya? Ya, Kedengar, udah Pak. ada. Tadi kepotong tadi ya, bagaimana tadi ya tentang pemanfaatan alat-alat yang di lab saya bilang ya. Di lab batu itu ada mesin paving block, ada stone crusher. Nah itu kan bisa dijadikan objek penelitian. Jadi kalian campurkan material-material yang ada dengan posisi apa, dicoba dicetak pavingnya. Apakah sisi kekuatan atau sisi bentuk dan sebagainya, itu juga menarik dilakukan. Di lab baja juga bisa, ya sambungan-sambungan yang ada. Kalau mau memanfaatkan fasilitas yang ada di Polban gitu ya. Ya banyak lah ya, pokoknya bisa yang kalian lakukan gitu. Itu aja deh. Ya, ada pertanyaan lagi? Andini, kalau tidak ada, mungkin karena Zoom-nya juga dibatasi sampai 17.30. Ya, sudah tidak ada, Pak. Mungkin saya langsung Zoom-nya, bacakan kesimpulan dari hari ini. Unlimited, nah Zoom-nya nggak akan putus kok. Nggak. Oh, tadinya di settingnya 17.30. Nah, biarpun di setting sampai 17.30 ya, selama masih hidup ya nyala terus 24 jam. Selama nggak ada yang mutus ya. Oke. Jadi kalau udah nggak ada ya udah mau maghrib, soalnya udah aja kalau udah nggak ada. Ya, mungkin saya bacakan dulu sedikit kesimpulan yang tadi saya catat dari agenda hari ini. Buat yang pertama, agar tidak langsung dieliminasi, kita harus pelajari pedomannya, pastikan sudah sesuai dengan pedomannya, jangan asal, intinya patuhi pedomannya dulu, jangan terburu-buru. Lalu dari TBM, kita dapat kesimpulan kalau PKM ini memiliki banyak keuntungan seperti menambah pengalaman baru, bisa memberi kita pelajaran dalam manage waktu, bahkan bisa meningkatkan kekuatan mental kita dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Lalu dari hasil diskusi ini kita juga tahu kalau PKM itu yang penting itu niatnya dulu, untuk ide itu bisa bersama dosen kita bisa didiskusikan lagi. Lalu untuk pembimbing itu tidak terpatok, bisa bertanya ke siapa saja. Dan yang terakhir kita bisa collab dengan jurusan lain pada beberapa jenis PKM. Mungkin segitu saja untuk hari ini. Untuk sekarang mungkin ada sesi dokumentasi sebentar, silahkan buat peserta bisa menyalakan kameranya. Oh ya, nanti setelah ini akan di-share presensi akhir. Silahkan bisa diisi untuk teman-teman. Udah dokumentasinya? Ini masih ada yang belum nyala kameranya. Mungkin bisa teman-teman ditunggu sebentar lagi. Oke, seadanya dulu. Baik. Dokumentasinya dilaksanakan 3 kali ya, karena ini ada 3 slide. Kita mulai yang pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. Sebentar. 1, 2, 3. Nah, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk mengisi presensi akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yakob dan Teh Putri yang telah menjadi pemateri pada hari ini. Dan terima kasih kepada Pak Andri yang sudah memandu acara dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kepada Pak Hendri, dan tadi ada Bu Risna juga yang menyempatkan hadir pada acara Lokakarya PKM hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yakob. Makasih Pak Hendri. Waalaikumsalam. Henry, Teh Putri. Putri.
Pak Andri, izin pamit. Terima kasih Risna, juga, izin pamit. Mbak Putri Berliana, terima kasih. Semuanya terima kasih. Terima kasih juga, Wassalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tadi Terima bukan kasih Bu Risna, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Adit itu. Oh, Cuman pakai linknya Bu Risna kan si ininya si. oh iya Pak. Oke, acaranya sudah selesai. Tolong di-up janjinya Kahim, Ajki, ada Ajki? Ajki mau 50 katanya. Kalau bisa lebih. Aski ada di YouTube Pak, lihatnya tadi Pas Pak. banget. Begitu udahan. Izin pamit semuanya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Teh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Teh. Waalaikumsalam.